Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mika Syefa Romadona. Saya dari 11 TJKT. Saya di video ini akan menjelaskan tentang Perang Banjar. Perang Banjar adalah peristiwa penting dalam sejarah Indonesia, khususnya di Kalimantan Selatan, yang melibatkan perlawanan keras dari rakyat Banjar terhadap penjajahan Belanda. Perang ini berlangsung antara tahun 1859 hingga tahun 1905 dan mencakup serangkaian pertempuran, penangkapan, dan gugurnya beberapa tokoh kunci. Perang Banjar dimulai pada tahun 1859. Namun, latar belakangnya sudah ada jauh sebelumnya. Sejak abad ke-19, Belanda semakin memperkuat cengkramannya di Indonesia, termasuk di wilayah Kalimantan. Wilayah Kalimantan Selatan yang kaya akan sumber daya alam seperti emas, batu bara, dan hasil hutan menjadi incaran Belanda. Penjajah Belanda di Indonesia tidak hanya sebatas pada penguasaan wilayah, tetapi juga mencakup penguasaan perdagangan dan sumber daya alam yang ada di daerah-daerah yang dikuasainya. Pada saat itu, Sultan Banjar yang memerintah adalah Sultan Adam Al-Wali. Meskipun ia awalnya berusaha menjaga kedaulatan Banjar, tekanan dari Belanda semakin kuat. Sultan Adam berusaha mempertahankan kedudukan kerajaan, namun pada tahun 1857 ia meninggal dunia. Posisinya digantikan oleh Sultan Hidayatullah yang dianggap lebih pro Belanda. Namun, Sultan Hidayatullah yang pada awalnya berusaha mendekatkan diri dengan Belanda, lambat laun menyadari bahwa kebijakan Belanda semakin merugikan rakyat dan mengekang kebebasan daerah. Ia mulai merasa tertekan oleh Belanda yang berusaha mengendalikan hampir seluruh aspek pemerintahan dan ekonomi di Banjar. Ketegangan antara Sultan Hidayatullah dengan Belanda akhirnya memuncak, dan pada tahun 1859 perang antara pasukan Banjar dan Belanda pun dimulai. Rakyat Banjar di bawah pimpinan Sultan Hidayatullah mulai melakukan perlawanan terhadap kebijakan Belanda yang semakin menindas. Perlawanan ini tidak hanya bersifat militer, tetapi juga melibatkan perlawanan sosial dan ekonomi terhadap sistem kolonial yang diterapkan oleh Belanda di daerah tersebut. Salah satu peristiwa penting dalam perjalanan Perang Banjar adalah penangkapan Pangeran Hidayatullah. Pada tahun 1862, Sultan Hidayatullah yang berusaha memimpin perlawanan terhadap Belanda akhirnya ditangkap oleh pasukan Belanda. Penangkapan Sultan Hidayatullah merupakan pukulan besar bagi perlawanan rakyat Banjar, karena Sultan Hidayatullah merupakan simbol utama perjuangan mereka. Setelah penangkapannya, Belanda berusaha menekan perlawanan rakyat Banjar dengan cara-cara yang lebih represif. Sultan Hidayatullah dibawa ke Batavia dan ditahan di sana. Meskipun demikian, perlawanan tidak berhenti begitu saja. Tokoh-tokoh penting lainnya seperti Pangeran Antasari melanjutkan perjuangan dengan semangat yang semakin membara di kalangan rakyat Banjar. Setelah penangkapan Sultan Hidayatullah, perlawanan rakyat Banjar dipimpin oleh Pangeran Antasari, yang menjadi salah satu tokoh pentingnya dalam sejarah Perang Banjar. Pangeran Antasari merupakan seorang pemimpin yang memiliki karisma dan semangat perlawanan yang tinggi. Ia menjadi simbol kebangkitan perlawanan Banjar terhadap penjajahan Belanda. Pangeran Antasari
memimpin pasukan Banjar dalam serangkaian pertempuran yang sengit dengan pasukan Belanda. Meskipun begitu, perjuangan Pangeran Antasari menghadapi banyak kesulitan. Pada tahun 1862, Pangeran Antasari akhirnya wafat akibat penyakit yang dideritanya. Kematian Pangeran Antasari menjadi sebuah kehilangan besar bagi perjuangan rakyat Banjar. Namun, semangat perlawanan tetap berkobar di kalangan para pemimpin dan pejuang Banjar lainnya. Setelah wafatnya Pangeran Antasari, banyak pemimpin perlawanan lainnya yang muncul dan melanjutkan perjuangan. Namun, tanpa Pangeran Antasari, perlawanan semakin terfragmentasi dan menghadapi tantangan yang lebih besar. Pada tahun 1905, perlawanan rakyat Banjar mencakup titik akhir. Sultan Muhammad Seman, yang merupakan Sultan Banjar terakhir dan tokoh kunci dalam perlawanan, gugur dalam pertempuran melawan pasukan Belanda. Kematian Sultan Muhammad Seman menjadi simbol akhir dari perjuangan rakyat Banjar melawan penjajahan Belanda. Setelah kematiannya, Belanda berhasil menguasai seluruh wilayah Banjar dan Kalimantan Selatan. Dengan gugurnya Sultan Muhammad Seman, Belanda berhasil meruntuhkan kekuatan terakhir yang bertahan melawan penjajahan di Kalimantan Selatan. Namun, perlawanan yang berlangsung selama lebih dari 4 dekade tetap menjadi bagian penting dari sejarah perjuangan Indonesia melawan kolonialisme. Perang Banjar berakhir pada tahun 1905, ketika Belanda akhirnya menguasai wilayah Banjar sepenuhnya. Namun, meskipun pasukan Belanda berhasil mengalahkan rakyat Banjar, perlawanan mereka meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah perjuangan Indonesia. Perang Banjar menjadi salah satu contoh kuat tentang semangat perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan, serta menunjukkan betapa beratnya perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan dari cengkraman kolonialisme. Setelah perang berakhir, Belanda mulai menguasai seluruh wilayah Kalimantan Selatan dan mengintegrasikan daerah tersebut ke dalam sistem kolonial yang lebih besar. Meskipun perlawanan rakyat Banjar telah kalah, semangat perlawanan yang ditunjukkan oleh para pemimpin dan pejuang Banjar tetap menjadi inspirasi bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia di masa depan. Penyebab utama dari Perang Banjar adalah kombinasi antara faktor politik, ekonomi, dan sosial yang melibatkan penjajahan Belanda. 1. Keinginan Belanda menguasai sumber daya alam. Sejak abad ke-19, Belanda berusaha menguasai wilayah Kalimantan Selatan yang kaya akan sumber daya alam seperti emas, batu bara, dan hasil hutan. Wilayah ini sangat penting bagi Belanda karena bisa mendukung ekonomi kolonial mereka. Untuk itu, Belanda berusaha menguasai sepenuhnya wilayah Banjar, yang menyebabkan ketegangan dengan Sultan Banjar dan rakyatnya. Yang kedua, pengaruh kolonialisme dan penindasan. Belanda semakin memperkuat pengaruhnya di Indonesia dengan memaksakan sistem pemerintahan dan ekonomi yang merugikan rakyat setempat. Di Banjar, Belanda mulai mengatur perdagangan, menggunakan pajak tinggi, dan membatasi kebebasan Sultan Banjar. Ketidakpuasan terhadap kebijakan ini memicu perlawanan dari pihak kerajaan dan rakyat Banjar. Yang ketiga ada perlawanan terhadap pengaruh Belanda. Ketika Sultan Hidayatullah mulai menyadari bahwa kebijakan Belanda semakin mengekang kedaulatan kerajaan Banjar, ia memutuskan untuk melakukan perlawanan.
Hal ini juga diikuti oleh tokoh-tokoh lainnya seperti Pangeran Antasari yang memimpin perlawanan lebih lanjut. Yang terakhir ada perbedaan pandangan dalam kekuasaan. Pengertian kekuasaan yang terjadi setelah kematian Sultan Adam pada tahun 1857 menambah ketegangan. Sultan Hidayatullah yang sebelumnya pro Belanda kemudian berbalik menentang mereka. Perbedaan pandangan mengenai kebijakan Belanda ini menjadi salah satu pemicu utama perang. Kesimpulan dari Perang Banjar ini adalah salah satu perjuangan panjang rakyat Indonesia melawan penjajahan Belanda. Meskipun pada akhirnya Belanda berhasil menguasai Kalimantan Selatan, semangat perlawanan yang ditunjukkan oleh tokoh-tokoh seperti Pangeran Antasari dan Sultan Muhammad Seman tetap menjadi bagian penting dari sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Perang Banjar mengajarkan kita tentang pentingnya mempertahankan kedaulatan dan bagaimana semangat perlawanan rakyat dalam menginspirasi generasi-generasi berikutnya dalam perjuangan untuk kemerdekaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.